Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to my English class. Today we are going to learn about caption. Have you ever found a picture which has no text on it like this picture? Tentunya kalian seringkali menemukan gambar-gambar terutama di sosial media yang tidak mencantumkan keterangan mengenai gambar tersebut. Tapi apakah kalian bisa memahami maksud dari gambar itu? A picture is worth 1,000 words. Sebuah gambar memiliki makna ribuan kata. Tapi benarkah demikian? Untuk sebagian gambar mungkin iya, tapi ada beberapa gambar yang memang tidak bisa kita mengerti maksud dari gambar tersebut kalau tidak ada keterangannya. Photos without words may be almost meaningless. Foto tanpa adanya kata-kata atau keterangan hampir tidak ada artinya. Oleh karena itu, kita penting menambahkan caption dalam sebuah gambar. What is a caption text? Caption is a short piece of text under a picture in a book, magazine, or newspaper that describes the picture or explains what the people in it are saying or doing. Ini diambil dari Cambridge Academic Content Dictionary yang menjelaskan bahwa caption itu adalah sebuah teks pendek yang berada di bawah gambar yang ada di dalam buku, majalah, ataupun koran yang menggambarkan foto atau gambar tersebut dan menjelaskan apa yang dilakukan atau dikatakan oleh orang dalam gambar tersebut. Caption gives illustration or description to a picture, photo, table, diagram, or chart. Jadi, caption juga bisa menjelaskan gambar yang berbentuk tabel, diagram, maupun grafik. Where can you see a caption? Di mana kalian bisa menemukan sebuah caption? On the newspaper, on the internet, in the books, on the television, and on the social media. Jadi kita bisa menemukan contoh-contoh caption dalam berbagai media tersebut. Berikutnya, what is the social function of a caption text? The social function of a caption text is to help the reader or viewer to understand information that might not be in a picture. Jadi, fungsi sosial dari caption text ini adalah untuk membantu pembaca ataupun penonton untuk memahami informasi yang mungkin tidak tersedia dalam gambar tersebut. Berikut ini adalah sebuah gambar yang jika kita tidak membaca captionnya, kita tidak akan bisa memahami maksud dari gambar ini. Di sini di captionnya tertulis, a COVID-19 task force official observed the implementation of health protocols during a hearing at the South Jakarta District Court on Monday. Jadi di caption ini dituliskan bahwa pada gambar ada seorang petugas dari Satuan Tugas COVID-19 sedang memantau pelaksanaan protokol kesehatan di pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin. Jadi pada gambar ini sebuah caption itu sangat penting sekali. Berikutnya, why is a caption so important? Kenapa sebuah caption itu sangatlah penting? Yang pertama, a caption explains the information which is not captured in the image. Jadi seperti gambar yang tadi, sebuah caption itu sangat penting karena bisa menjelaskan informasi yang tidak ada dalam gambar tersebut. Kemudian yang kedua, a caption grabs readers' attention. Sebuah caption juga bisa menarik perhatian pembaca. Dan yang ketiga, it makes picture more interesting. Sebuah caption juga bisa membuat sebuah gambar menjadi lebih menarik. Dan yang terakhir, a proper caption will give the reader a lot of information without reading the entire story. Sebuah caption yang tepat dapat memberikan informasi yang banyak kepada pembaca tanpa harus membaca keseluruhan dari cerita tersebut. Selanjutnya adalah generic structure of a caption text. Generic structure itu adalah struktur teks yang terdapat pada caption text. Yang pertama ada the lead, yang kedua ada description, dan yang terakhir adalah photo credit. Dan berikut ada sebuah contoh gambar dengan captionnya yang memiliki ketiganya. Yang pertama yang di garis biru itu adalah the lead, itu artinya kalimat pertama yang mengandung gambaran umum. Kemudian yang kedua yang di garis hijau
itu adalah description, yaitu kalimat pelengkap yang menjelaskan gambar secara lebih detail. Dan yang ketiga, itu yang di garis orange, itu adalah photo credit. Itu artinya catatan yang menunjukkan sumber yang menerbitkan foto tersebut atau siapa yang memiliki hak atas gambar tersebut. Biasanya nama pemilik dan nama medianya yang dituliskan di situ ya. Dan berikutnya adalah language feature of a caption text. Language feature itu adalah unsur kebahasaan yang terdapat dalam sebuah caption text. Yang pertama, commonly use simple present tense. Jadi pada umumnya untuk penulisan caption text ini menggunakan simple present tense. Dan yang kedua, use common words, menggunakan kata-kata yang umum supaya lebih mudah difahami sama pembacanya. Dan yang ketiga, use clear and correct spelling or writing. Jadi menggunakan ejaan dan penulisan yang benar dan jelas. Selanjutnya ada types of caption, jenis-jenis caption. Yang pertama, identification bar. Identification bar itu adalah jenis caption yang hanya menjelaskan siapa yang ada dalam gambar tersebut. Contohnya seperti ini. Di sini ada sebuah gambar dan captionnya Education and Culture Minister Nadiem Anwar Makarim. Jadi caption ini hanya menjelaskan bahwa yang ada di gambar tersebut adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Nadiem Anwar Makarim. Yang kedua, cut line. Cut line itu caption yang berisi penjelasan tentang siapa yang ada di dalam gambar dan apa yang sedang dia lakukan. Contohnya seperti ini. Presiden Joko Widodo visits the COVID-19 Emergency Hospital at Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Monday, March 23, 2020. Jadi di sini, di gambar ini menjelaskan Presiden Joko Widodo sedang mengunjungi Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta hari Senin, tanggal 23 Maret 2020. Dan yang ketiga adalah summary. Summary itu caption yang lebih panjang dari cut line, yaitu berisi 5 W's, yaitu ada who, what, where, when, dan why. Contohnya seperti ini. Jadi di sini ada sebuah gambar anak-anak yang sedang belajar dan di captionnya itu lebih jelas, yaitu menjelaskan siapa, apa, di mana, kapan, dan apa yang sedang mereka lakukan. Jenis caption yang keempat adalah expanded. Expanded ini lebih lengkap dari summary karena 5 W's ditambahkan dengan how dan juga ada direct quote. Jadi expanded juga biasa disebut dengan complete caption atau caption yang paling lengkap. Di sini ada sebuah contohnya diambil dari Instagramnya BBC News. Di captionnya ini dituliskan apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan juga bagaimana, dan juga ada tambahan quote yang ada di kutip, itu adalah kutipan dari seseorang. Jenis caption yang kelima adalah quote. This can be either from the person in the photo or the person related to the action in the photo. Jadi quote itu bisa diambil dari kutipan dari orang yang ada di dalam foto tersebut atau dari orang yang berhubungan dengan kegiatan atau apa yang dilakukan di dalam foto tersebut. Contoh quote itu adalah seperti ini. Ini adalah quote dari Ali bin Abi Thalib. Jadi dalam penulisan quote itu harus dituliskan sumber atau orang yang mengatakan quote tersebut ya. Kemudian berikutnya ada contoh lagi di sini ada kutipan yang ini dalam sebuah teks ya, kebetulan di sini tidak ada gambarnya. Dalam teks ini disebutkan Indian teenagers marries stray dog to live curse. Jadi seorang remaja India menikahi seekor anjing liar untuk mencabut kutukan. Nah, dalam kutipan tersebut, dalam kutipannya kita melihat ada ungkapan I'm not happy with this marriage. Jadi saya tidak merasa bahagia dengan pernikahan ini. Di sana dituliskan 18 years old Mangli Munda. Jadi yang penjelasan di bawahnya itu adalah orang yang mengatakan kutipan tersebut. Berikutnya yang terakhir ada group identification.
yaitu used to identify when subject are more than one. Jadi group identification ini digunakan jika orang atau subjek yang ada dalam gambar tersebut lebih dari satu. Contohnya seperti ini. Dan juga ini. Jadi di sini dituliskan siapa saja yang ada di dalam gambar tersebut. Ya, biasanya ada kalau mau menyebutkan namanya saja bisa hanya ditulis jadi from left. Jadi langsung dituliskan nama-namanya. Next, some tips for writing effective caption. Beberapa tips yang digunakan untuk penulisan caption secara efektif. Yang pertama, check the facts. Be accurate with credit lines, details, and anything else that might catch a reader's eye. Jadi, untuk penulisan caption itu kita harus betul-betul yakin mengenai informasi yang akan kita tulis tentang gambar tersebut. Kemudian yang kedua, caption should add new information. Caption juga harus berisi informasi tambahan. Jadi, jangan hanya menuliskan apa yang sudah terlihat jelas pada gambar tersebut. Kemudian yang ketiga, always identify the main people in the photograph. Harus selalu mengidentifikasi orang-orang yang ada di dalam foto tersebut. Kemudian yang keempat, conversational language work best. Write the caption as though you are talking to a family member or friend. Jadi, lebih baik menggunakan bahasa yang biasa kita gunakan, bahasa percakapan sehari-hari ya, bahasa yang kita gunakan sebagaimana kita berbicara dengan anggota keluarga atau dengan teman. Kemudian yang terakhir, the tone of the caption should match the tone of the image. Don't try to humorous when the photo is not. Jadi apa yang ada di dalam tulisan itu harus seirama dengan apa yang di dalam foto. Jadi jangan sampai kita menuliskan kalimat yang bersifat lucu sementara fotonya itu tidak. Itu saja mungkin materi kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan if you have any question, please drop your question on the comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.